Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Farmasi Komunitas kelas D. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Naomi Teresya, Dina Mailianda Putri, Rati Dwi Pramana S, Lupina, Ica Irmielda Suhendra, dan Umamatul Amalia. Dengan dosen pengampu kami ialah Ibu Apoteker Ainun Wulandari, MSc. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang cerdas gunakan obat dengan tanya 5O. Malu bertanya, bisa nggak sehat-sehat loh. Karena menggunakan obat harus tepat dan gak boleh dibuat-buat. Seringkali pada saat mengonsumsi obat, seseorang akan pasrah terhadap obat apapun yang diresepkan oleh dokter. Atau dengan pengetahuan minim, masyarakat akan membeli dan menggunakan obat bebas dengan dipandu oleh iklan atau promosi obat di berbagai media. Perkembangan teknologi saat ini bahkan memudahkan masyarakat dalam memperoleh obat melalui sistem online. Hal inilah yang belakangan mulai meresahkan kalangan farmasi dan kesehatan. Agar dapat melakukan pengobatan sendiri dengan benar, masyarakat harus mendapatkan informasi yang tepat sehingga dapat menentukan jenis dan jumlah obat yang akan digunakan. Pemberian informasi yang tepat juga melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak tepat dan tidak benar. Untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pengobatan yang tepat dan benar, apoteker perlu mengedukasi pasien tentang informasi-informasi yang perlu diketahui pasien. Dalam usaha apoteker memberikan informasi tersebut, dilakukan program Tanya 5O yang berguna untuk mempermudah pasien dalam memahami informasi yang diberikan oleh apoteker. Oleh sebab itu, ketika Anda mendapatkan obat, ayo tanya 5O. 5O merupakan 5 pertanyaan minimal yang harus terjawab sebelum seseorang mengonsumsi obat. Hal ini sangat penting untuk menghindari efek samping penggunaan obat tanpa resep dokter. Apa saja sih pertanyaan dari 5O? Mari kita simak. Pertama, obat ini apa nama dan kandungannya ya? Masyarakat hendaknya mengetahui dan mengenali jenis obat yang akan dikonsumsi. Misalnya, termasuk obat generik atau bukan, termasuk golongan obat keras atau obat bebas, dan rincian kandungan obat tersebut. Nama obat pada kemasan bisa dua kemungkinan, yaitu nama generik saja atau nama dagang yang diikuti nama generik zat berkhasiatnya. Nama generik itu nama zat berkhasiat dalam obat. Kandungan obat bisa terdiri dari satu atau beberapa jenis zat berkhasiat yang tercantum pada komposisi. Kemudian yang kedua, obat ini apa khasiat atau indikasinya ya? Khasiat adalah efek yang diharapkan muncul pada pengobatan. Tujuan suatu pengobatan dengan menggunakan obat tertentu dapat tercapai jika obat diberikan sesuai indikasi. Masyarakat dihimbau dapat memahami indikasi atau khasiat dari obat yang dikonsumsi. Ingat ya, khasiat obat ditentukan oleh kandungan zat berkhasiatnya loh, bukan oleh mereknya. Ketiga, obat ini berapa dosisnya? Dosis adalah takaran untuk hasilkan khasiat yang diharapkan pada penggunaan dalam jangka waktu yang ditentukan. Obat yang diberikan dengan dosis berlebih dapat melampaui ambang batas keamanan. Sedangkan dosis kurang dapat menyebabkan efek terapi tidak tercapai. Dosis bisa sesuai usia, berat badan, tingkat keparahan penyakit, dan juga tujuan pengobatan. Masyarakat harus mengonsumsi obat sesuai dosis yang dianjurkan. Hati-hati, kalau tidak sesuai dosis yang dianjurkan, kamu bisa tidak sembuh loh, atau malah menjadi kebal. Keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Ada berbagai bentuk sediaan obat yang digunakan sesuai tujuannya. Contoh, 3 kali sehari artinya diminum setiap 8 jam. Tablet, kaplet, atau kapsul ditelan dengan bantuan air putih.
Sirup kering dilarutkan dulu dengan air matang sesuai ukuran yang ditentukan. Kemudian salep dioleskan pada bagian tubuh yang sakit. Supositoria dimasukkan ke dalam anus. Dan obat tetes mata diteteskan secara tegak lurus pada kelopak mata. Dan yang terakhir, yaitu obat ini apa efek sampingnya ya? Beberapa obat dapat menyebabkan efek samping tertentu yang seringkali tidak diharapkan. Efek samping dapat terjadi akibat zat obat itu sendiri, maupun zat kimia yang berperan sebagai pembawa atau komponen tambahan dalam obat. Dalam sediaan obat, seluruh bahan yang masuk ke dalam tubuh manusia, baik makanan, obat, benda asing, maupun zat kimia lain dapat menyebabkan efek yang diinginkan dan tidak diinginkan. Hati-hati, efek samping dari obat bisa merugikan kamu loh. Selain efek samping, penggunaan obat bisa memunculkan kejadian tidak diharapkan. Makanya, bacalah dengan cermat informasi pada kemasan atau brosur obat. Gunakanlah obat sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan dan tanyakan informasi obat pada apoteker. Selain 5 pertanyaan pada Tanya 5O, masyarakat diharapkan dapat bertanya hal lain yang diperlukan terkait dengan obat yang akan dan sedang dikonsumsi. Pada obat bebas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. Semua informasi tersebut tercantum dengan jelas pada kemasan obat. Sedangkan pada obat keras yang diperoleh dengan resep dokter, masyarakat dapat bertanya pada dokter yang meresepkan atau pada apoteker pada saat menebus resep. Jadi, sudah tahukah obat yang Anda beli itu apa? Ingat, mau tanya obat? Tanya apoteker. Selalu ingat ya untuk bertanya dan mencari informasi. Yuk jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.